Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 2G kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan laporan ujian tengah semester desain pengalaman pengguna. Di sini kami mengambil studi kasus mengenai online shop batik. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai desain challenge. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Bagus Saputra dengan NIM 362155401214. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai desain challenge. What is problem? Masalah apa yang coba untuk kami selesaikan? Terdapat industri produsen batik tradisional di Desa Sukorjati, Kecamatan Kabat yang sudah berkembang dan memiliki distributor yang cukup meluas hingga keluar kota. Namun metode pemasaran dan transaksi yang digunakan masihlah tradisional, yaitu hanya mengandalkan pemasaran dari mulut ke mulut, serta transaksi secara manual atau offline. Kami menawarkan solusi pembuatan website online shop batik Bali untuk memudahkan transaksi serta menjangkau pasar lebih luas. Garis besar mengenai permasalahan yang kita ambil yaitu bagaimana cara mempermudah proses transaksi serta memperluas jangkauan pasar pada industri batik Bali. Hasil atau impact yang coba kita berikan kepada industri itu yaitu agar customer dapat dengan mudah melakukan transaksi, melihat motif yang tersedia, dan lebih mempercayai industri, serta memperluas jangkauan pasar pada industri batik Bali. Kemudian solusi yang kami tawarkan yaitu mempermudah proses transaksi, kemudian menampilkan motif, harga, dan stok ketersediaan produk, lalu memperluas jangkauan pasar. Kemudian masalah yang kemungkinan akan kita hadapi yaitu yang pertama, customer yang melakukan kontak pribadi atau chat WhatsApp untuk menanyakan motif, harga, atau stok ketersediaan produk. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak semua customer mengerti bagaimana cara melakukan transaksi online. Kemudian yang terakhir, customer yang tidak percaya dengan pembelian melalui barang online. Kemudian untuk mempertegas garis besar mengenai permasalahan yang kita ambil yaitu dapat disimpulkan mengenai dengan pertanyaan bagaimana cara mempermudah proses transaksi serta memperluas jangkauan pasar pada industri batik Bali hanya menggunakan website. Inti dari pembahasan desain challenge ini yaitu merancang aplikasi berbasis website yang mempermudah customer dalam melakukan proses transaksi atau melihat produk, serta meningkatkan jangkauan area pasar pada industri batik Bali. Kemudian, siapa saja user yang terlibat? Yang pertama ada customer, yang kedua yaitu ada penjual. Kemudian, apa saja yang bisa dilakukan oleh para user tersebut? Yang pertama, customer dapat melihat produk yang tersedia, kemudian melakukan check out produk yang diinginkan. Sedangkan penjual dapat mengelola produk yang ingin ditampilkan, kemudian menghias halaman dashboard website. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Liwin Tiara. Di sini saya akan menjelaskan tentang stakeholder. Stakeholder yang terdapat pada aplikasi website online shop batik Bali. Itu ada 3. Yang pertama user. Di user ini ada customer dan penjual. Yang kedua itu ada pendukung. Pendukung ini jasa antar barang. Yang ketiga itu bisnis, sponsorship. Yang kedua itu pengelompokan user ada 2. Yang pertama user ekstrim dan user mainstream. Yang pertama user ekstrim yaitu customer yang hanya mengakses website ketika akan melakukan transaksi produk. Yang kedua yaitu user mainstream, penjual yang mengakses website untuk mengelola produk yang ingin ditampilkan. Itu saja untuk materi yang saya sampaikan. Untuk selebihnya saya serahkan kepada rekan saya. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan user segmentation. Yang pertama, customer, demografisnya usia 18 sampai 80 tahun, gender pria dan wanita, alamat dalam Kota Banyuwangi dan luar kota. Fisiografisnya kepribadian introvert dan ekstrovert. Motivasi konsumsi pribadi atau produksi barang jadi, behavioral, tingkat penggunaan awam, teknologi
teknologi, bisa teknologi, dan ahli teknologi. Preferensi pencaharian mencari produk batik dengan kualitas tinggi dan harga bersahabat. Model batik, batik tradisional dengan kesan modern. Need base-nya kemudahan mendapatkan produk. Dari sisi customer yang menginginkan produk batik Bali dapat dibeli meskipun lokasi customer jauh dari tempat produksi, yaitu dengan melakukan proses transaksi pembelian secara online melalui website. Untuk penjualnya usia 25-50 tahun, gender pria dan wanita. Pendidikan minimal tamat SMA, SLTA, alamat Banyuwangi. Tujuan bisnis melestarikan budaya lokal, membuka lapangan pekerjaan, mendapatkan owner. Motivasinya menyebarluaskan budaya batik, meningkatkan branding perusahaan, meningkatkan omset perusahaan, kepribadian, ambisius, berani mengambil resiko. Untuk behavioralnya, tingkat ketersediaannya memiliki banyak stok produk yang siap dikirim serta pra-order bagi customer yang request custom motif. Kualitas produk kain yang digunakan yaitu kain katun dengan menggunakan metode batik, cat, dan finishing premium. Harga produk 50-300 ribu. Need base-nya meningkatkan penjualan produk kebutuhan. Ini dilihat dari sisi penjual untuk meningkatkan proses penjualan produk secara online agar batik Bali yang diproduksi bisa dikenal dan banyak diminati oleh para customer. Dalam hal ini penjual bisa menyesuaikan harga jual yang dipasarkan dengan menggunakan foto batik yang menarik sehingga diharapkan dapat meningkatkan branding industri dan dapat bersaing dengan industri batik yang lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang interview user. Yang pertama ada pertanyaan dengan user customer. Yang kedua ada pertanyaan dengan user penjual. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan dengan user customer terlebih dahulu. Yang pertama ada bagaimana pengalaman Anda membeli batik di Batik Bali. Yang kedua, bagaimana kemudahan dalam proses transaksi di industri batik Bali ini. Dan yang ketiga, kendala apa saja yang sering dihadapi ketika memesan batik di industri batik Bali ini. Yang keempat, harapan apa saja yang Anda ke depannya untuk industri batik Bali ini. Untuk yang kedua, ada pertanyaan dengan user penjual. Nomor 1, bagaimana proses transaksi yang dijalankan saat ini? Dan nomor 2, apa kendala yang sering dihadapi dalam melayani konsumen? Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfania Solihah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetitor analis. Di bagian ini kita akan membandingkan produk yang kita jual dengan beberapa industri batik yang sudah terkenal. Di antaranya di sini ada 3 contoh. Yang pertama dari kompetitor produknya yaitu Danar Hadi Batik. Pelayanan produk dilakukan secara online melalui website official. Batik yang dijual berupa motif tradisional dan siap pakai tidak hanya dikenal di Indonesia saja, produk ini juga telah dikenal di kancah internasional. Untuk yang kedua yaitu Batik Trusmi. Pelayanan produknya masih sama, yaitu dilakukan secara online melalui website official. Batik yang dijual kebanyakan menggunakan motif mega mendung dan siap pakai. Produknya sendiri sudah tersebar luas dan dikenal di berbagai wilayah di Indonesia. Yang ketiga ada Batik Keris. Pelayanan produknya juga masih sama, dilakukan melalui website official. Batik yang dijual memiliki banyak ragam motif yang berbeda, sehingga memiliki banyak pilihan dan siap pakai. Untuk selanjutnya yaitu USP atau Unique Selling Proposition.
Untuk Danar Hadi Batik, logo berupa gunungan wayang dengan background hitam dan keterangan tulisan batik Danar Hadi Solo yang berada di tengah berwarna kuning kecoklatan. Untuk selanjutnya, Batik Trusmi, logo berupa tulisan nama industri batik BT dengan kepanjangan Batik Trusmi, kapital dengan tambahan tulisan terlengkap dan terpercaya berwarna kuning kecoklatan. Selanjutnya untuk batik keris, logo lingkaran dengan background warna hitam dan tambahan gambar 3 keris sejajar berwarna orange. Untuk selanjutnya, yaitu pertanyaan mengenai bagaimana strategi utama yang digunakan pesaing dalam proses penjualan batik. Jadi strategi yang digunakan untuk bisa berkompetisi dengan industri batik lain adalah melakukan promosi dengan melakukan sponsorship dan media periklanan. Dengan strategi ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para customer agar mengetahui dan menarik minat dalam membeli produk yang sudah dipasarkan. Selain itu, promo produk juga akan dibuat untuk memberikan penawaran harga terbaik bagi para customer yang akan membeli produk batik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang membedakan batik ini dengan batik yang lain? Apakah batik ini lebih baik? Dalam melakukan proses pemasaran produk ini melalui sponsorship maupun media periklanan, batik yang sudah diproduksi dijual dalam bentuk lembaran kain utuh, sehingga belum berbentuk menjadi model baju ataupun bentuk pakaian yang lain. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi para customer yang membeli batik agar bisa menyesuaikan dan menjahit baju sesuai dengan model yang mereka inginkan. Banyaknya motif batik Bali yang dipasarkan diharapkan dapat menarik minat konsumen untuk dijadikan pilihan pembelian produk batik. Selain itu, harga batik yang murah yaitu di bawah 100.000 bisa menjadi pilihan customer yang ingin memakai batik dengan harga terjangkau namun dengan kualitas yang tentunya juga bagus. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kompetitor analis. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Mas Ruli. Oke, baik, terima kasih untuk Mbak Alfaniatus. Di sini saya akan menjelaskan empathy map. Nah, di sini terdapat dua empathy map, yaitu empathy customer dan empathy penjual atau owner batik Bali. Nah, terdapat 4, yaitu ada says, thinks, does, dan feels. Nah, untuk says-nya di customer batik ada 5, yaitu website yang memerlukan jaringan internet, 2, kemudian ada jenis-jenis motif batik, kemudian ada website yang diharapkan mudah digunakan oleh user, kemudian ada informasi perusahaan batik, dan yang terakhir ada harga dijangkau serta kualitas yang bagus. Nah, kemudian di sini terdapat things. Yang pertama ada apakah website tersebut mudah digunakan, kedua melalui apa saja saat ingin membayarnya, apakah melalui e-banking atau aplikasi lainnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika customer yang ingin memesan batik di luar website yang kami punya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melihat stok batik tersebut masih ada. Kemudian yang terakhir, apakah pengiriman barangnya ada ongkir atau tidak. Kemudian ada dus, yang dimana yang pertama ada mencari batik Bali dengan harga terjangkau dengan kualitas terbaik. Kemudian yang kedua yaitu melihat detail deskripsi batik dan memilih motif. Kemudian yang ketiga, membayar batik melalui proses pembayaran yang tersedia. Keempat, melakukan tanya jawab dengan penjual mengenai batik yang tersedia. Kemudian feels-nya sendiri, customer senang terdapat website ini. Nah, itu tadi empathy map customer. Kemudian yang kedua yaitu empathy map penjual atau owner batik Bali. Nah, di sini sama ada say, things, do's, dan feels. Nah, untuk says-nya di map penjual ini ada 5 juga. Yang pertama, rekomendasi batik dari customer hanya dari mulut ke mulut. Nah, kemudian yang kedua, mencoba promosi secara online. Ketiga, harga terjangkau dan kualitas terbaik. Keempat, yaitu pembayarannya masih manual karena pembeliannya datang ke tempatnya langsung. Kemudian yang kelima, ingin meningkatkan branding industri batik Bali. Kemudian things-nya terdapat 5 juga. Yang pertama, bagaimana cara mempromosikan batik Bali melalui website.
Kemudian yang kedua, apakah ada alternatif lain untuk proses pemesanan selain melalui website jika ada customer yang kesulitan dalam memesan batik. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara alur kerja dari website ini. Keempat, mengetahui tren dan kebutuhan pasar untuk menyesuaikan koleksi batik yang dijual. Kemudian yang kelima, yang terakhir, mempertimbangkan harga batik yang dijual agar dapat bersaing dengan penjual lain. Kemudian ada dus, yang pertama ada mencari dan menjalin kerjasama dengan pengrajin batik untuk memperoleh batik yang berkualitas tinggi. Kemudian yang kedua, memperbarui dan memperluas koleksi batik yang sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar. Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan dan produk agar tetap mempertahankan kepercayaan pelanggan. Kemudian ada feels. Di sini terdapat 3, yaitu senang ketika berhasil meningkatkan penjualan dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian yang kedua, bangga ketika berhasil menawarkan batik berkualitas tinggi kepada pelanggan. Yang terakhir yaitu merasa puas dan bersemangat ketika menerima feedback positif dari pelanggan mengenai produk dan pelayanan yang diberikan. Nah, kemudian ada bukti dukung. Ini adalah dokumentasi pada saat tim kita melakukan wawancara kepada owner dan customer. Nih. Dan yang terakhir ada mockup. Di sini ada sign-up, login, halaman utamanya. Ini merupakan bagian dari admin atau ownernya juga untuk menambahkan daftar produknya. Kemudian di sini merupakan list produk. Nah, nantinya pelanggan atau customer bisa melihat apa saja yang batik yang dijual di batik Bali tersebut gitu motifnya. Itu mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu tadi merupakan presentasi dari ujian tengah semester desain pengguna aplikasi. Demikian penjelasan dari kelompok 2 kelas 2G, kurang lebihnya mohon maaf. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.